di wis aman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas RPLF, Rekayasa Pelakar Lunak F, yang beranggotakan yang pertama, Fathan Nasar Labat Syair dengan NIM akhir 170. Yang kedua, saya sendiri, Mufti Wali Ramaduni dengan NIM akhir 185. Dan yang ketiga, Ahyanika Sasabila dengan NIM akhir 187. Di sini kami akan mempresentasikan terkait software desain dokumen atau SDD yang berisikan tentang Speedcash yang kami buat untuk mendelivery sebuah uang tunai tanpa harus eh, orangnya harus pergi ke ATM atau bank terdekat. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ahyanika Salsabila. Baik, kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Di sini ada tujuannya. Jadi tujuan dibuatnya software desain dokumen ini atau SDD ini adalah untuk mendeskripsikan desain sistem termasuk proses perancangan untuk sebuah sistem cash delivery, yaitu layanan pesan antar uang tunai yang berbasis web. Eh, Cash delivery ini bertujuan dalam memudahkan seseorang agar dapat melakukan penarikan uang tunai tanpa harus repot-repot pergi ke ATM terdekat. Hanya dengan sistem ini, maka uang tunai akan diantarkan di depan rumah pengguna. Lalu untuk ruang lingkup dari SDD ini adalah penjelasan mengenai semua proses rancangan dari sebuah sistem cash delivery berbasis web serta antarmuka dari sistem kami. Lalu untuk overview-nya, penulisan dokumen ini akan terbagi menjadi beberapa bagian seperti pendahuluan, lalu ada overview sistem, perancangan arsitektural, desain data, komponen desain, desain antarmuka, dan juga requirement traceability matrix-nya. Untuk referensi, kami mengambil referensi dari Institute of Electrical and Electronics Engineer atau IEEE yang diluncurkan pada tahun 1987. Lalu dalam SDD ini terdapat singkatan dan definisi, yang mana singkatan-singkatan yang digunakan yaitu ada SDD atau Software Design Document, ada IEEE yaitu Institute of Electrical and Electronic Engineers, lalu ada CDM, Conceptual Data Model, RTM, Requirements Traceability Matrix, dan juga ATM atau Automatic Teller Machine. Lalu untuk overview dari sistem ini, sistem cash delivery ini bertujuan untuk melakukan pengantaran uang cash kepada nasabah yang ingin menarik uang tunai tanpa harus repot-repot pergi ke ATM atau bank terdekat. Untuk gambaran umum tentang komponen utama dalam sistem ini yaitu ada pengguna yang terbagi menjadi dua, yaitu ada pengirim uang dan juga penerima uang. Itu individu atau entitas yang ingin mengirim uang tunai kepada penerima dan juga penerima uang itu yang akan menerima uang dari pengirim. Lalu ada antarmuka pengguna, di sini kami menggunakan aplikasi web yang nantinya pengguna dapat mengakses sistem kami melalui antarmuka web yang responsif. Mereka dapat melakukan registrasi, mengelola akun, melakukan pesanan pengiriman uang tunai, dan juga dapat melacak status dari pengiriman. Lalu untuk manajemen akun bisa registrasi dan autentikasi pengguna, yaitu nanti pengguna dapat mendaftar dan mengautentikasikan akun mereka melalui username, password, dan verifikasi lainnya. Untuk profil pengguna sendiri, pengguna nantinya dapat mengelola informasi pribadi mereka seperti alamat, nomor telepon, dan metode pembayarannya. Lalu untuk pesanan pengiriman uang tunai, ada pemilihan pengirim, yaitu nanti pengguna dapat memasukkan jumlah uang tunai yang ingin mereka kirim, memilih lokasi pengambilan dan tujuan pengiriman, serta dapat memilih pengirim yang tersedia. Lalu ada verifikasi identitas, untuk keamanan, sistem dapat memverifikasi identitas sebelum pesanan diproses. Lalu ada estimasi biaya dan waktu, yang mana nanti memberikan estimasi biaya dan waktu pengiriman kepada pengguna berdasarkan lokasi pengambilan dan tujuan pengiriman. Lalu ada yang konfirmasi pesanan, yaitu nanti pengguna dapat melakukan konfirmasi pesanan setelah memeriksa rincian dan juga biaya. Lalu ada manajemen pengiriman yang terbagi menjadi tiga, itu nanti ada penjadwalan pengiriman. Jadi sistem dapat mengatur jadwal pengiriman dan juga menghubungkan pengirim dengan penerima untuk menentukan waktu yang sesuai. Lalu untuk pengiriman uang tunai, pengirim dapat melakukan pengambilan uang tunai dari lokasi pengambilan dan akan mengantarkannya ke penerima di lokasi tujuan. Lalu ada konfirmasi penerimaan, yaitu nanti dapat
mengkonfirmasi penerimaan uang tunai setelah proses penerimaan telah selesai. Lalu untuk metode pembayaran ada metode pembayaran, konfirmasi pembayaran. Jadi untuk metode pembayaran nanti sistem dapat menyediakan berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, dompet digital, atau pembayaran tunai kepada pengirim saat pengiriman uang tunai. Lalu konfirmasi pembiayaan, setelah pembayaran berhasil, sistem mengonfirmasi pembayaran kepada pengguna dan dapat memproses pengiriman. Lalu yang terakhir ada pelacakan dan notifikasi. Jadi nanti dapat untuk pelacakan status, pengguna dapat melacak status pengiriman uang tunai, mulai dari pengambilan hingga penerimaan, dan juga akan mendapatkan notifikasi. Jadi sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pengguna tentang perubahan status pengiriman dan informasi penting terkait pesanan. Baik, untuk perancangan arsitektural, saya serahkan kepada Mas Mufti. Baik, untuk perancangan arsitektural yang pertama adalah desain arsitektural. Dalam desain sistem cash delivery kami, yaitu layanan pesan antar uang tunai, kami menggunakan berbasis web yang berikut adalah beberapa komponen arsitekturnya. Yang pertama adalah dari segi front end, di mana ada halaman login atau daftar untuk membuat halaman yang memungkinkan pengguna untuk masuk dan mendaftar kepada sistem yang telah kami sediakan. Lalu selanjutnya adalah halaman manajemen dana tunai, menampilkan saldo dana tunai pengguna serta opsi untuk menambahkan atau menarik dana tunai para nasabah. Lalu selanjutnya adalah halaman manajemen kurir untuk menampilkan daftar kurir yang terdaftar dengan opsi untuk menambahkan, menghapus, atau mengedit informasi kurir yang telah kami sediakan pada manajemen kami. Lalu selanjutnya adalah halaman registrasi pelanggan untuk membuat formulir pendaftaran yang memungkinkan calon pelanggan untuk mendaftar dengan mengisi informasi yang diperlukan untuk memulai sebuah program atau layanan dari kami. Lalu selanjutnya adalah halaman pemesanan delivery untuk membuat formulir untuk pengguna memesan pengiriman non tunai, termasuk rincian pesanan seperti jumlah uang tunai, alamat pengiriman, dan waktu pengiriman. Lalu yang terakhir adalah halaman tracking untuk kurir. Maksudnya adalah untuk menampilkan informasi pengiriman yang sedang berlangsung dan memungkinkan untuk pengguna atau nasabah melacak status pengiriman secara real-time di mana kurir berada sekarang. Lalu dari sisi back-end-nya, yang pertama adalah database yang kami gunakan adalah membangun database untuk menyimpan informasi pengguna, informasi data tunai, informasi kurir, dan status pengiriman yang sedang berjalan. Lalu selanjutnya adalah integrasi pembayaran. Integrasikan sistem dengan layanan pembayaran seperti transfer bank atau dompet digital untuk memproses transaksi pengisian dan penarikan dana tunai. Integrasi pembayaran juga dapat dilakukan bukan hanya di transfer bank dan dompet digital, menggunakan platform-platform lain yang akan lebih dijelaskan nanti pada saat sesi no code. Lalu selanjutnya adalah logika bisnis untuk mengimplementasikan logika bisnis seperti perhitungan biaya pengiriman berdasarkan jarak, pengaturan penugasan kurir berdasarkan wilayah, dan pengelolaan pesanan. Lalu dari segi konektivitas, API eksternal mengintegrasikan dengan API eksternal untuk fitur-fitur tambahan seperti pelacakan real-time atau pengiriman notifikasi ke pelanggan melalui layanan pihak ketiga. Lalu yang nomor D adalah responsif, itu membangun tata letak dan desain responsif sehingga dapat menggunakan atau mengakses dalam sistem dari berbagai perangkat. Maksudnya adalah pengguna atau nasabah dapat menggunakannya dari berbagai perangkat seperti desktop, tablet, dan smartphone yang mereka punyai. Selanjutnya adalah deskripsi dekomposisi yang berisi tentang use case diagram yang telah kami buat. Yang pertama adalah ada aktor yang pertama, admin, aktor kedua adalah kurir, dan aktor yang ketiga adalah customer, di mana admin ini dapat mengakses ke manajemen data tunai, manajemen kurir, registrasi customer, pemesanan delivery, dan pengiriman, dan kelola pesanan. Lalu kurir juga dapat mengakses ke manajemen kurir, ke pengiriman, kelola pesanan. Lalu untuk yang ketiga adalah customer. Customer dapat mengakses registrasi customer, pemesanan delivery, pengiriman, dan kelola pesanan. Namun semua manajemen data tunai, manajemen kurir, dan sebagainya harus diinkludkan atau harus masuk ke sesi login terlebih dahulu. Maka setelah sesi login berhasil, maka akan dapat mengakses keseluruhan menu yang dapat digunakan oleh para ketiga aktor berikut. Nah, untuk dan kelola pesanan, itu ada menu tambahan di dalamnya, yaitu di dalamnya terdapat detail pesanan dan pembatalan pesanan yang dapat dilakukan oleh customer.
Lalu yang kedua adalah di bagian pengiriman ada submenu yang isinya adalah tracking kurir untuk mengecek di manakah kurir sekarang berada. Lalu pengiriman yang submenu yang kedua adalah konfirmasi selesai di mana pengirim kurir telah menyerahkan uang tunainya kepada eh, nasabah dan seluruh pelayanan telah usai seutuhnya. Begitu. Selanjutnya, selanjutnya Baik, akan dijelaskan oleh Fathana Sarla Bacair. selanjutnya ada desain data. Jadi pada data untuk sistem ini kami menggunakan pemodelan data modeler untuk memodelkan datanya atau membuat konseptual data modelernya itu. Jadi di sini ada beberapa entitas terkait dari sistem ini. Ada customer, order, rekening, purchase itu pembayaran, kurir, dan pengiriman. Dan di dalam entitas tersebut juga ada beberapa kolom yang akan dijelaskan berikutnya. Jadi pada data di sini itu merupakan sebuah database di mana setiap customer yang melakukan aktivitas pemesanan akan terekam dan tersimpan di dalam database ini. Dan sistem database ini mencakup beberapa entitas seperti yang telah disebutkan tadi, yang kemudian pada kamus data ini akan dijelaskan isi dari entitas-entitas tersebut. Yang pertama itu ada entitas customer. Jadi entitas customer ini merupakan informasi biodata dari customer, yang dimana jika customer itu melakukan registrasi, maka datanya akan masuk ke sistem database ini. Kemudian di sini ada struktur datanya dari entitas customer, itu ada beberapa kolom, ID, first name dan last name, alamat, dan nomor telepon dari customernya itu. Kemudian di sini ada tipe dari kolomnya, kemudian ada laju atau apakah kolom tersebut merupakan primary key atau mandatory. Kemudian di sini ada size dari kolomnya dan keterangan. Begitupun untuk rekening, jadi pada rekening ini nanti ketika customer melakukan registrasi, maka rekening juga akan sekalian di-input yang kemudian otomatis masuk ke sistem database ini dengan beberapa kolom, yaitu ada nomor rekening, nama banknya, serta saldo yang ada di dalam bank tersebut. Kemudian di sini sama ada tipenya, laju, primary key atau mandatory, size, dan keterangan. Kemudian di sini ada order. Jadi order ini adalah informasi pemesanan customer. Jadi ketika customer melakukan order, maka data-data order itu akan terekam dan tersimpan di dalam database ini. Dan pada entitas order ini ada beberapa kolom seperti nomor order, itu seperti nomor pemesanan gitu, kemudian ada jumlah cash dan nama banknya. Jadi ketika melakukan order, maka ketiga hal ini yang akan terekam. Kemudian di sini ada pembayaran. Jadi pada bagian pembayaran ini, data akan tersimpan ketika customer telah melakukan transfer rekening atau biaya admin kepada pihak sistem kami. Dan di pembayaran ini ada satu kolom yaitu airship. Jadi airship ini semacam kwitansi atau nota gitu yang akan ditampilkan sebagai riwayat dari pemesanan cash delivery. Kemudian di sini ada kurir. Kurir ini nanti akan menerima data dari pembayaran ini, yang dimana kurir itu memiliki kolom, yaitu ada ID kurir, first name, last name, nomor telepon, dan nomor kendaraan. Karena customer itu kan bisa melacak posisi dari kurirnya dan juga kendaraan yang digunakan agar tidak terjadi penipuan. Kemudian di sini ada pengiriman, dan di pengiriman ini akan dilakukan oleh kurir setelah menerima data pembayaran di sini tadi. Nah, maka di pengiriman ini
data yang akan terekam itu adalah halaman customer, karena kurir itu nanti akan mengirimkan uang cashnya itu ke alamat customernya. Gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Mufti. Baik, selanjutnya adalah komponen desain. Yang pertama adalah sistem cash delivery atau layanan pesan antar yang kami buat adalah berbasis web yang mencakup komponen seperti halaman login, manajemen data tunai, manajemen kurir, registrasi pelanggan, pemesanan delivery, pengiriman, tracking kurir, konfirmasi selesai, kelola pesanan, detail pesanan, dan pembatalan pesanan. Nah, semua komponen ini berfungsi untuk memungkinkan pengguna untuk login, mengelola dana tunainya, mengatur kurir, mendaftarkan pelanggan, memesan pengiriman, melacak pengiriman, dan mengelola pesanan dan melihat detail serta membatalkan pesanan yang telah mereka buat. Lalu selanjutnya ada desain antarmuka atau interface. Yang pertama adalah overview dari antarmuka pengguna. Dari antarmuka pengguna dari sistem kami yaitu berbasis web. Yang pertama, login dan daftar. Halaman ini akan memungkinkan pengguna untuk melakukan login ke akun mereka yang sudah terdaftar atau membuat akun baru jika mereka belum pernah melakukan pelayanan dalam sistem cash delivery kami. Lalu yang kedua adalah manajemen dana tunai, di mana halaman ini pengguna dapat mengelola dana tunai mereka dan dapat menambahkan atau mengurangi jumlah dana tunai yang tersedia dalam akun mereka. Lalu yang ketiga adalah manajemen kurir. Nah, pada halaman ini, pengguna dapat mengelola informasi kurir yang bekerja untuk layanan pengantaran. Mereka dapat menambahkan kurir baru, mengubah detail kurir yang ada, atau menghapus kurir jika diperlukan. Untuk kebutuhan eh, kurir berhenti bekerja dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya atau yang nomor 4 adalah registrasi customer. Halaman ini memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan pelanggan baru. Pengguna dapat memasukkan informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan detail lain diperlukan untuk pelayanan cash delivery kami. Lalu selanjutnya nomor 5 adalah pemesanan delivery, di mana di halaman ini pengguna dapat melakukan pemesanan pengantaran uang tunai. Mereka harus memasukkan detail pesanan seperti jumlah uang tunai yang diperlukan, lalu alamat tujuan yang akan dikirim kemana, dan informasi yang relevan untuk membantu kurir untuk menyelesaikan layanan yang mereka minta. Lalu yang selanjutnya adalah pada pengirim. Setelah pemesanan pengantaran ditetapkan, halaman ini memberikan informasi real-time tentang status pengiriman. Pengguna dapat melacak lokasi kurir dan melihat perkiraan waktu kedatangan yang telah kami sediakan pada platform kami. Lalu selanjutnya adalah tracking kurir, di mana halaman ini akan memungkinkan pengguna untuk melacak kurir secara real-time saat mereka melakukan pengiriman. Pengguna dapat melihat lokasi kurir saat ini dan melacak kemajuan pengantaran untuk meminimalkan kehilangan atau kerugian dari pihak nasabah sendiri. Lalu selanjutnya adalah konfirmasi selesai. Setelah pesanan pengantaran selesai, pengguna dapat mengkonfirmasi bahwa pesanan telah diterima dengan baik. Lalu selanjutnya adalah kelola pesanan. Di halaman ini, pengguna dapat melihat daftar pesanan yang ada. Mereka dapat melihat status pesanan, informasi pengirim dan penerima, serta jumlah uang tunai yang terlibat dalam pelayanan cash delivery yang telah dilakukan. Lalu, detail pesanan. Halaman ini memberikan informasi rinci tentang pesanan tertentu. Pengguna dapat melihat semua detail pesanan, termasuk informasi pengirim, penerima, jumlah uang tunai, dan riwayat pengiriman. Selanjutnya adalah pembatalan pesanan jika pengguna atau customer ingin membatalkan pesanan yang telah mereka buat. Pada poin selanjutnya atau boot screen image dari hasil yang telah kami buat dari no-code kami menggunakan platform no-code yaitu Webflow, di mana landing saat para customer akan melakukan cash delivery, maka akan langsung masuk pertama ke bagian landing page ini. Nah, pada bagian landing page ini terdapat menu home, order, blog, dan login. Lalu selanjutnya jika kita mengklik ini halaman utama yang atas, ini halaman kedua yang karena ini responsif ke bawah, maka ini screenshotnya panjang. Lalu selanjutnya, nah ini merupakan daftar bank mitra yang masih satu halaman dengan dua screenshot yang tadi. Lalu selanjutnya, ini merupakan testimonial di mana ini merupakan section sebelum food apa
dasar dari sebuah web, di mana di sini kami memasukkan sebuah customer yang sudah melakukan pelayanan delivery kami dan memasukkan testimoninya bagaimana tentang pelayanan kami. Lalu pada bagian ini jelajahi layanan sekarang ini masih juga dalam satu halaman atau satu scroll ke bawah, yaitu jika memencet tombol search maka akan langsung ke menu page order. Lalu selanjutnya di bawah. Nah, ini merupakan tampilan untuk login, di mana jika login ini jika sudah meng-sign up atau sudah mendaftarkan dirinya. Jadi tinggal memasukkan email dan password. Lalu pada bagian footer di bawah, footer ini dapat kita juga mengakses halaman-halaman seperti home, order, sign in, sign up, reset password, dan user account. Dan pada Get Started akan menerima newsletter atau pembaruan-pembaruan terkini dari sistem kami yaitu Speedcast. Lalu selanjutnya, nah pada bagian order page yang screenshot pertama, ini merupakan tombol search di mana misalkan kami para customer ingin mencari bank tertentu, misalkan customer hanya mempunyai bank BNI, maka mereka cukup mengetikkan BNI, maka akan ditampilkan bank BNI itu dapat melayani jenis pembayaran apa saja. Nah, dalam contoh ini Bank BJP dapat melayani transfer virtual account dan transfer antar rekening. Nah, di bagian kiri juga di filter layanan customer juga dapat memilih jenis layanan dan biaya admin. Maksudnya adalah jenis layanan ini jenis layanan yang sesuai dengan para customer yang diinginkan, dan biaya admin ini dapat tertera pada bagian logo money di bagian setiap kotak section bank itu ada yang free dan ada biaya admin seperti 2.500, 6.000 dan tergantung dari kebijakan bank tersebut. Lalu Selanjutnya adalah blog page, di mana blog page ini menampilkan semua tentang perbankan yang terbaru, newsletter perbankan yang terbaru. Lalu selanjutnya, screen object dan action. Yang pertama, button untuk lihat semua opsi. Lihat semua opsi yang di atas akan langsung tampil di bawahnya, akan muncul di bawahnya. Nah, jika para customer itu tadi memencet lihat semua opsi, maka akan langsung menuju ke webpage yang ini atau webpage order. Lalu jika menekan button pada footer di bawah, yaitu jika di button pada footer pada customer di atas lagi, udah berhenti. Button pada footer para customer mengeklik home, maka akan langsung tampil di bawahnya. Nah, maka akan langsung jika memencet tombol home akan langsung menuju ke page home tersebut. Dan begitu juga pada order akan langsung menuju ke page order. Jika menu sign in akan langsung menuju ke menu sign in jika sudah mendaftarkan identitasnya. Jika belum mendaftarkan maka bisa melalui menu sign up. Lalu jika terlupa password maka akan menggunakan set password di mana memasukkan email yang sudah terdaftar dalam sistem kami. Selanjutnya, di sini untuk user account manajemen yang telah dibuat. Lalu selanjutnya, Get Started ini adalah tombol yang hasil dari jika misalkan memasukkan email yang tadi, maka newsletter yang terbaru dari kami akan langsung dikirimkan kepada email-email yang telah didaftarkan pada sistem kami. Lalu selanjutnya adalah RTM atau Requirement Traceability Matrix yang akan dijelaskan oleh Baik, di sini ada requirement traceability matrix dari sistem kami. Yang pertama itu ada ID requirement, terus ada deskripsi requirement, ada ID use case atau fitur, dan juga ada IT test case-nya. Untuk RQ1 itu merupakan requirement yang mana pengguna harus dapat login atau mendaftar ke sistem. Nah, dari deskripsi ini
itu akan termasuk di use case nomor UC1 dan juga UC2. Untuk ID test case-nya itu akan masuk ke TC1 dan juga TC2. Lalu untuk RQ2-nya itu pengguna harus dapat mengelola dana tunai mereka. Nah, ini akan masuk ke UC3 dan akan dites melalui TCT3, yaitu admin harus dapat mengelola informasi kurir. Nanti akan use case-nya yaitu di UC4 dan di test case-nya TC4. Lalu untuk RQ4-nya sendiri, yaitu calon pelanggan harus dapat mendaftar ke sistem. Ini akan masuk ke use case atau UC5 dan masuk ke test case TC5. Lalu untuk requirement atau RQ5-nya, yaitu pengguna harus dapat melakukan pemesanan delivery. Ini akan masuk ke UC6 dan akan dites di TC6. Lalu untuk requirement ke-6-nya atau RQ6, kurir harus dapat mengambil dan mengirimkan uang tunai. Yang akan masuk ke UC7 dan akan dites di TC7. Untuk RQ7, yaitu pelanggan harus dapat melacak status pengiriman. Ini masuk di use case atau UC8 dan akan dites melalui TC8. Nanti ada juga RQ8, yaitu pelanggan harus dapat memberikan konfirmasi selesai dan ulasan. Ini masuk di UC9 dan TC9. Untuk RQ9, yaitu pengguna harus dapat mengelola pesanan mereka, akan masuk ke UC10 dan TC10. Untuk RQ10, yaitu pengguna harus dapat melihat detail pesanan, masuk ke UC11 dan TC11. Lalu yang terakhir ada RQ11, pengguna harus dapat membatalkan pesanan. Nanti akan masuk ke use case 12 dan dites di TC12. Untuk keterangannya sendiri, ID requirement atau RQ itu mewakili identifikasi setiap persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem. Lalu untuk deskripsi requirement-nya itu merupakan deskripsi rinci dari masing-masing persyaratan yang harus sesuai. Lalu ID use case atau fitur itu mewakili identifikasi use case atau fitur yang terkait dengan persyaratan tersebut, dan ID test case yaitu mewakili identifikasi test case yang akan digunakan nantinya untuk menguji persyaratan tersebut. Baik, saya rasa sekian. Saya kembalikan kepada moderator, Mas Mufti. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kami akan menampilkan demo dari no-code kami yang dari Speedcast. Mohon izin share screen. Baik. Nah, berikut merupakan hasil dari no-code kami. Yang pertama ini merupakan landing page di mana setiap customer yang akan masuk atau menggunakan layanan kami akan langsung masuk ke page ini, di mana mereka dapat langsung masuk ke menu order, blog, atau bisa menggunakan login jika sudah mendaftarkan data diri mereka. Lalu di sini adalah mitra-mitra bank kami. Ini merupakan dummy. Lalu selanjutnya ada layanan tersedia pada cash delivery, yaitu dicontohkan pada Bank BRI di sini. Bank BRI di sini kami menerima transfer melalui virtual account dan satu menu lagi. Nah, di mana transfer virtual account ini mempunyai biaya admin free dan untuk regional Kota Malang. Lalu selanjutnya pada ini adalah daftar bank mitra Speedcast kami yang bisa di search ke kanan. Lalu selanjutnya adalah section dari testimonial, yang dimana ini merupakan testimoni dari para customer nantinya. Lalu selanjutnya ini merupakan jelajahi sekarang, maksudnya adalah kita bisa memasukkan bank atau layanan yang ingin kita gunakan atau para customer gunakan. Lalu pada section footer, jika pada customer langsung bisa pada menuju ke page order atau home, atau melakukan manajemen account seperti sign in, sign up, reset password, user account, dan ini merupakan jika memasukkan password ini maka akan mendapatkan news-news terbaru atau berita-berita terbaru tentang Speedcast atau dunia perbankan lainnya.
Nah, maka jika dipencet get started akan muncul seperti ini. Jadi nanti email langsung akan masuk ke dalam email yang dimasukkan barusan. Nah, kembali ke atas, jika kita memencet atau menekan tombol login, pada tombol login ini diperuntukkan bagi para customer yang sudah melakukan administrasi atau memasukkan data kepada platform kami. Nah, bagi yang belum, dapat memencet sign up. Nah, di sini dapat memasukkan email yang relevan, lalu namanya dengan password, dan bisa mencentang share, IBAN creating an account. Lalu create account, maka akan nanti ada email masuk untuk verifikasi. Lalu jika sudah selesai, email sudah verifikasi, maka pencet login lagi, lalu masukkan email dan password yang telah dibuat tadi. Nah, setelah dibuat, setiap customer akan masuk ke dalam akun mereka masing-masing. Lalu jika mereka ingin langsung melakukan pelayanan, maka akan langsung memilih di sini untuk akses cepatnya, atau jika ingin lebih lengkapnya bisa mencet lihat semua opsi. Nah, pada lihat semua opsi ini dapat ini ditampilkan semua bank yang relevan dengan opsi pencariannya. Di dalam contoh ini ada Bank BNI, Bank BCA, Bank BRI, dan lainnya. Nah, dapat juga di filter layanan juga untuk biaya admin. Contohnya, Bank BJB menggunakan biaya admin free, Bank BJB yang transfer antar rekening biaya adminnya 2.500 dan sebagainya. Nah, pada bagian reset password, ini juga jika kita tinggal memasukkan email yang sudah didaftarkan tadi, lalu pencet reset password. Nanti maka akan langsung di email akan minta renewal dari password yang dimasukkan. Begitu. Nah, untuk dari sistem pembayarannya, pada menu order di sini, nah, customer hanya tinggal mengeklik ini, dan jika data sudah dimasukkan sesuai alamat dan nominal yang sudah dimasukkan, maka akan langsung tracer ke para pengguna, para customer, dan dapat dipantau oleh customer sendiri di mana uangnya sudah sampai di mana, nominalnya berapa, dan sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan atau Speedcast Delivery yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.